Bagaimana dengan PM10? Nah, sebetulnya PM10 tidak jauh berbeda dengan PM2,5. Ya, cuman bedanya kalau PM10 tidak mencapai alveoli. Jadi dia hanya sampai bagian atas atau bronkus. Jadi peradangannya terjadi di bronkus, tidak sampai ke alveoli. Sehingga dampak kesehatan dari PM10-nya juga ada iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, memperburuk kondisi pernapasan, dan juga ya sebetulnya karena reaksinya secara kimiawi, walaupun dia ada di bronkus, bisa juga memicu kardiovaskular, serangan jantung, dengan mekanisme yang sama dengan PM2,5. Jadi dampaknya hampir sama antara PM10 dan PM2,5. Kalau PM2,5 dia langsung masuk ke alveolus dan tadi sudah kita bahas. Kemudian kita beralih ke yang lain, ozon. Nah, ozon itu ada dua, ada ozon baik dan ada ozon jahat. Ozon baik ini ada di ketinggian 48 km sebagai lapisan ozon yang melindungi kita dari ultraviolet. Tapi yang ada di dalam permukaan bumi sampai ketinggian 10 km kita sebut sebagai ozon troposferik, ya. Karena lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer, maka kita sebut sebagai ozon troposferik. Nah, ozon troposferik ini adalah gas iritan. Ya. Jadi dia adalah gas iritan, gas yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Kemudian juga bisa memperburuk penyakit pernapasan kronis seperti asma. Menurunkan fungsi paru-paru, membuat kerusakan jaringan paru-paru, meningkatkan risiko kematian, dan juga ada efek sistem kekebalan tubuh dan dampak pada anak-anak dan lansia, karena mereka lebih sensitif. Kemudian peradangan saluran akibat ozon hampir sama dengan PM2,5 mekanismenya. Jadi dia akan berinteraksi dulu dengan antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena antioksidan ini akhirnya bereaksi dengan ozon, maka antioksidan kita akan semakin berkurang. Ketika berkurang, maka kita akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Jadi dia bisa mengurangi konsentrasi antioksidan di permukaan paru-paru. Jadi antioksidan itu adalah reaksi tubuh dalam menghadapi radikal bebas. Nah, ketika ada ozon terhirup, maka konsentrasi antioksidan di permukaan paru-paru ini akan berkurang. Tentunya ini akan merugikan tubuh kita. Ozon juga dapat bereaksi dengan lipid yang ada di permukaan cairan pelindung paru-paru, menghasilkan oksidasi lipid yang memiliki potensi untuk merusak sel-sel epitel. Sel-sel epitel adalah sel terluar dari saluran pernapasan. Dan juga pelepasan mediator inflamasi. Jadi ini reaksinya hampir sama dengan PM2,5 tadi ya. Kemudian terjadi peradangan dan juga edema dan peningkatan permeabilitas epitel. Jadi prosedurnya hampir sama tadi dengan partikulat, tapi yang antioksidan ini spesifik ozon ya. Ozon akan mengurangi konsentrasi
antioksidan di permukaan paru-paru. Kemudian untuk yang lainnya ini mirip dengan PM2,5. Jadi ada sel-sel imun yang bekerja merespon, ya. Nah, kalau tadi PM2,5 yang menyempit, ya, mengeras dan menyempit sampai terjadi gumpalan darah adalah saluran darah, pembuluh darah. Tapi kalau ozon ini ke penyempitan saluran udara. Jadi beda ininya, reaksinya. Jadi kalau ozon menyebabkan bronkokonstriksi atau penyempitan saluran udara. Ini ada hasil penelitiannya, ya. Dengan adanya ozon, dia bisa karena alveolus itu mirip brokoli. Jadi ada batang yang besar, ada batang yang kecil-kecil, baru kemudian ada gelembung-gelembung alveoli. Nah, batang-batang yang kecil itu atau kita sebut bronchiolus, ya, itu akan menyempit akibat adanya ozon. Di sini ada satu tes bahwa yang hitam ini normal, ya, tapi yang merah ini ketika ada ozon. Jadi ketika ada ozon, ini ada yang disebut airway resistant, artinya udara itu tidak lepas, ya. Udara yang kehirup itu juga sedikit. Jadi di sini menyerangnya ke bronchiolus. Ini menyempit sehingga udara yang bisa dihirup oleh manusia ini menjadi sedikit kalau ada ozon. Ya, kita sebut sebagai sesak napas, ya. Kemudian NO2. Nah, NO2 itu juga sama, iritasi. Kemudian juga menyebabkan respon imun, ya. Juga menyebabkan penyakit, mengganggu atau memperburuk penyakit kardiovaskular, serangan jantung. SO2 juga sama. Apa bedanya SO2 dan NO2? Ya, SO2 tentu mengandung sulfur dari pembakaran fosil dari kendaraan bermotor dan juga industri. NO2 juga sama dari kendaraan bermotor. Tapi bedanya kalau SO2 ini dia lebih langsung, ya. Jadi menyebabkan iritasi parah, tapi dia lebih berat ininya, efeknya, ya, terhadap saluran pernapasan. Kemudian SO2 juga bisa bereaksi dengan polutan lain, ya, untuk membentuk partikel halus. Kita tahu di dalam partikel ini kan ada sulfat juga, ya. Nah, jadi SO2 ini bisa bereaksi membentuk PM2,5. Jadi dia awalnya SO2 tapi kemudian dihirup manusia sebagai PM2,5. Sedangkan NO2 ini akan membentuk ozon. Jadi NO2 ini salah satu prekursor ozon. Dia akan membentuk ozon. Jadi SO2 dan NO2 ini sama-sama iritasi tapi memiliki mekanisme yang agak berbeda. SO2 bisa membentuk PM2,5,
NO2 bisa membentuk ozon. Jadi dia bisa sebagai zat iritan, sebagai SO2 dan NO2, tapi juga dia bisa berubah menjadi senyawa lain yang juga memperburuk pernafasan. Nah, jadi reaksi-reaksi di atmosfer ini demikian kompleks, ya. SO2 yang ada itu bisa menjadi sulfat dan juga bisa jadi partikel. Demikian juga NO2 bisa juga jadi partikel. Tentunya kita tadi sadar ya bahwa bahayanya dari partikel itu bukan partikelnya itu sendiri, tapi senyawa-senyawa yang terkandung di dalam partikel itu. Ketika SO2-nya tinggi, NO2-nya tinggi, maka senyawa-senyawa yang ikut atau menempel pada PM2,5 itu pasti jadi lebih besar. Makanya SO2 dan NO2 bisa meningkatkan tingkat bahaya PM2,5. Selain itu, ketika terhirup juga NO2 dan SO2 itu juga bisa menyebabkan peradangan. Nah, sekarang CO atau karbon monoksida. CO ini dia memiliki mekanisme yang berbeda. Jadi ada hemoglobin dalam darah yang tugasnya sebagai pembawa oksigen dan CO2. Jadi kita tahu bahwa ketika kita bernafas, menghirup oksigen, oksigennya dikirim ke seluruh tubuh menggunakan pembuluh-pembuluh darah yang bertugas mengantarkan oksigen itu disebut dengan hemoglobin. Ya. Nah, hemoglobin juga yang menarik CO2. Kan ketika kita bernafas, kita menghasilkan CO2, menghembuskan CO2. Jadi kalau ada CO2, itu pun ikut di sel darah merah dengan disopiri gitu ya, dikomandoi oleh hemoglobin. Nah, tapi begitu ada CO, hemoglobin ini akan ngajak CO di dalam darah. Jadi oksigen dan CO2-nya disuruh turun. Karena CO memiliki afinitas lebih tinggi terhadap hemoglobin. Jadi kalau kita lihat ini CO ditambah hemoglobin itu langsung nempel dibandingkan dengan oksigen. Jadi oksigen ini dia lambat, prosesnya normal. Jadi kalau pakai bahasa yang sederhana, anggap itu adalah sebuah kendaraan, sebuah mobil, sebuah angkot, sopirnya adalah hemoglobin. Begitu ada CO, penumpang yang lama, oksigen dan CO2 disuruh turun. Karena dia lebih suka mengangkut CO. Jadi CO memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap hemoglobin dalam darah, jauh lebih tinggi daripada oksigen. Ketika dihirup, CO dapat berikatan dengan hemoglobin untuk membentuk karboksi hemoglobin atau COHB yang mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut dan melepaskan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ketika CO-nya sangat tinggi, misalnya ada orang yang keracunan CO, ya, dia bisa langsung pingsan, bahkan meninggal. Karena tidak ada asupan oksigen ke dalam otak. Jadi CO ini bisa menyebabkan hipoksia, ya tadi kekurangan oksigen, gejala akut,
Jadi CO ini langsung terasa ya, sakit kepala, vertigo, mual, muntah, pingsan. Ya, di sini juga CO bisa menyebabkan dampak pada sistem kardiovaskular. Individu dengan penyakit jantung mungkin mengalami gejala dada yang nyeri atau penurunan kemampuan berolahraga ketika terpapar CO. Efek jangka panjang ini akan mempengaruhi kardiovaskular dan juga neurologis, terutama pada populasi rentan seperti anak-anak dan lansia. Hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini juga menyebabkan iritasi ya. Iritasi pada mata, hidung, tenggorokan ketika dihirup, dan juga paparan hidrokarbon dalam konsentrasi tinggi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, jadi ini agak beda mekanismenya. Dia mempengaruhi sistem saraf kalau hidrokarbon. Sehingga kita bisa pusing, sakit kepala, bahkan pingsan ya ketika menghirup hidrokarbon. Bagaimana cara hidrokarbon mempengaruhi sistem saraf pusat? Pertama adalah interaksi dengan membran sel. Jadi hidrokarbon lipofilik dapat berinteraksi dengan membran sel saraf. Jadi menyerangnya sel saraf langsung. Sel saraf itu bisa bereaksi dengan hidrokarbon. Sehingga membran sel saraf ini akan berubah sifat fisik dan juga fungsinya. Sehingga akan terganggu transmisi sinyal saraf. Jadi kita tahu bahwa saraf ini kan gunanya untuk mengedarkan ya sinyal-sinyal informasi. Baik saraf yang tidak sadar ya. Seperti ketika kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu kan sebetulnya diperintah oleh otak. Ya. Ketika kita berkedip itu memang kita tidak perintah ya, tapi semuanya ada proses transmisi sinyal saraf. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak, semuanya mengalami mekanisme transmisi sinyal saraf. Nah, transmisi sinyal saraf ini yang terganggu oleh hidrokarbon. Jadi beberapa hidrokarbon dapat berinteraksi dengan reseptor neurotransmitter di otak, menghambat atau merangsang aktivitas mereka. Misalnya ada satu reseptor disebut GABA, asam gamma aminobutyric, dapat menyebabkan kecemasan, kebingungan, dan kejang. Kemudian juga ada pengaruh metabolisme sel ya, seluler yang menghasilkan energi di mitokondria. Kemudian juga membentuk radikal bebas. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, radikal bebas dapat merusak DNA dan juga aliran darah ke otak, mempengaruhi aliran darah ke otak. Karena hidrokarbon ini sangat banyak. Ratusan bahkan ribuan ya jenisnya. Yang kita kenal ya benzen misalnya. Itu banyak di alam ya di dalam polutan tapi belum diukur di kita. Di negara maju sudah, tapi di kita belum. Nah, ini ternyata berbahaya juga untuk saraf ya. Jadi hidrokarbon akan mempengaruhi sistem saraf pusat karena berinteraksi langsung tadi ya dengan membran sel saraf, mengganggu transmisi sinyal saraf, berpotensi
menghambat reseptor neurotransmitter, meningkatkan produksi radikal bebas, mengganggu metabolisme secara sel di mitokondria. Kemudian PM2,5 tadi kita sudah baca. Jadi ini kalau kita mau bandingkan, sebetulnya hidrokarbon dan PM2,5 mempengaruhi sistem saraf seperti apa? Ini mekanismenya berbeda. Jadi kalau hidrokarbon tadi dia langsung ya berinteraksi langsung dengan membran sel saraf. Tapi kalau PM2,5 dia melalui proses imun ya, respon imun. Kita tahu tadi ada terjadi inflamasi, stres oksidatif, dan itu juga mempengaruhi sel saraf. Ya. Kemudian ya, hidrokarbon juga mengandung beberapa zat ya. Ini adalah sudah digolongkan sebagai karsinogenik. Hidrokarbon yang mengandung atau bisa menyebabkan kanker. Efek reproduksi dalam jangka panjang ini juga menyebabkan kerusakan organ ya, hidrokarbon ini.